Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Satria dengan NIM C1C019008 dari kelas R10 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Urmi Eka Putra. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor keperlakuan pada penganggaran modal. Faktor-faktor keberlakuan. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis anggaran operasional, baik dalam pengembangan anggaran maupun dalam pelaporan kinerja setelahnya. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis lain anggaran, yaitu anggaran modal atau capital budgeting. Keterlibatan ini maka penting bagi mereka untuk menyadari bahwa berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperlakuan yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal dan proses pengambilan keputusan. Kemudian faktor-faktor keperlakuan. Jenis dan pentingnya faktor-faktor keperlakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Kemudian masalah manajer dan ukuran jangka pendek. Aspek keperlakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Kemudian definisi penyusunan anggaran modal sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Kemudian masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Kemudian yang terakhir, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Kemudian masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. Manajemen puncak sebaiknya menyadari bahwa proses mencoba untuk membuat proyek yang buruk terlihat bagus dapat menyiksa bahkan manajer yang terbaik sekalipun. Kemudian penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Kemudian pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Kemudian membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Kemudian perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini, juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Penyusunan anggaran modal juga dapat menjadi ritual dan dengan demikian
gagal untuk memanfaatkan teknik pengambilan keputusan yang rasional. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka realitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Saran-saran perbaikan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperlakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Pertama, penting adalah bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperlakuan yang melekat pada proses tersebut, di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan yang bersifat lebih rasional. Lebih lanjut lagi, disarankan agar audit pasca implementasi dilakukan terhadap proyek-proyek anggaran modal. Karena audit pasca implementasi dapat dilakukan dari waktu ke waktu dan objektif tentukan secara periodik, maka adalah mungkin untuk menetapkan ukuran-ukuran kinerja jangka pendek untuk proyek modal yang konsisten dengan kinerja jangka panjang dari proyek tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Saya Aryo Satria pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan dalam penyampaian ataupun dalam isi materinya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.